Tapi kebanyakan generasi muda sekarang itu mereka lebih memilih bekerja atau menganggur dibandingkan memperkuat atau meningkatkan sumber daya manusia, kualitas diri mereka masing-masing. Jadi sangat disayangkan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini sangat-sangat bersemangat ya, karena ini hari pertama saya untuk memandu acara podcast Ta Carita. Nah, hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang lumayan spesial menurut saya. Karena adik yang satu ini adalah salah satu mahasiswa jurusan antropologi sosial di Universitas Hairun. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Teman-teman, tema kita hari ini, kenapa sih anak muda tuh lebih memilih untuk menganggur atau tidak kuliah? Mereka lebih mementingkan bekerja dan membantu orang tuanya, seperti itu ya. Oke, jadi sebelum itu teman-teman saya kenalkan dulu ya. Tadi sudah tahu dong namanya Fadila, tapi nama lengkapnya dia ini adalah Siti Fadila. Siti Fadila ini adalah mahasiswa yang datang dari luar, dari Buton ya. Dari Buton itu Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Oke, jadi Siti Fadila ini jauh-jauh datang ke Unhair untuk kuliah ya. Dimana kita tanya dulu nih, kenapa sih Siti Fadila ini memilih Unhair untuk berkuliah? Jadi kenapa saya memilih Unhair ya, karena saya punya motivasi tersendiri gitu. Kenapa? Karena saya pernah mendengar pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi saya juga berpikir, oh berarti saya juga harus bisa gitu keluar dan mencari ilmu, bukan hanya di dalam. Kalau kita hanya di dalam, mungkin kalau cuma di dalam kan kita cuma tahu sekedar itu saja nih Bu. Tapi kalau seandainya kalau kita sudah keluar kan lebih banyak lagi pengetahuan yang kita dapat. Gitu. Oke. Iya, menarik sekali ya teman-teman. Jadi Dila ini memegang teguh pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Nah kemudian apakah memang Dila ini tertarik ya sama antropologi, atau seperti apa sih perjalanan pemilihan jurusan kemarin tuh? Oke. Untuk pemilihan jurusan sendiri sih kemarin agak sedikit bimbang ya Bu, karena saya juga masih awam tentang hal-hal kayak seperti itu. Tetapi saya mencoba apa mungkin hari ini saya belum tahu, kedepannya saya bisa tahu dengan saya terjun ke dalam situasi atau suasana yang mungkin baru bagi saya. Jadi ya itu awalnya itu saya nggak tahu itu apa antropologi, tapi saya diperkenalkan, wah saya kan bertanya-tanya sebelum saya. Siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan itu guru saya Bu. Ya lumayan dia itu sebagai motivator terbaik ya. Jadi itu hari saya sempat menanyakan, Pak gimana saya mau mengambil langkah selanjutnya, namun saya bingung ya. Tetapi arahan atau masukan dari motivator saya katanya ya udah ini aja, Antropologi. Iya antropologi. Di sini mungkin kamu juga mampu di dalamnya. Ya saya lihat dari diri kamu itu ada ketertarikan di situ. Jadi ya udah. Tapi apakah memang iya? Alhamdulillah iya sih Bu. Kan biasanya tuh calon-calon mahasiswa itu lebih memilih jurusan-jurusan yang mapan seperti kedokteran, ekonomi, sastra Inggris, gitu kan. Mungkin
kebanyakan orang seperti itu Bu, tetapi saya lebih memilih beda sendiri lah. Jangan apa-apa ikut rame, apa-apa ikut rame. Jadi ya udah, saya mau mencoba hal baru yang mungkin orang-orang belum coba. Saya coba. Nah, siapa tahu saya juga bisa di dalam situ untuk mengembangkan satu yang mungkin tadinya saya tidak ada yang menjadi ada gitu. Kenapa tidak memilih jurusan-jurusan yang ini? Itu menurut saya sih memang sudah kebanyakan orang, tetapi yang kayak gitu kan, kalau yang orang-orang cari kan jurusan itu yang kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau Prospek kerjanya ya prospek kerjanya kan kebanyakan yang cari yang besar ya. Tapi saya tuh lebih memilih kayak ya udah, yang penting saya berpengetahuan dulu untuk kedepannya kerjaan itu kan. Bahkan faktanya sekarang itu yang lulusan maksudnya kayak lainnya kayak jurusannya, contohnya akuntansi atau apa, keluarnya jadilah tidak sesuai dengan prospek basic ininya jurusannya. Makanya saya juga kayak berpikir, berarti tidak harus berpatokan gitu Bu, tidak harus saya kuliah ini jurusannya. Iya, saya jurusan ini keluarnya kerjanya harus ini, nggak harus gitu kan Bu. Jadi keren-keren nih Bila. Jadi bagaimana support dari orang tua sendiri? Untuk support dari orang tua sendiri sih mana baiknya saja, yang penting tidak mengecewakan mereka gitu. Jadi selalu mendorong full support support sekali, mendorong sekali. Yang penting apa yang kita lakukan itu dia berbau positif, bernilai positif begitu. Jangan kayak yang mengarah yang tidak yang seperti yang tidak diinginkan gitu. Nah, selama menjadi mahasiswa, apa saja sih kegiatannya Siti Fadila di FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya? Untuk kegiatan selama perkuliahan sih lumayan banyak, dari semester 1 sampai 4. Nah, terus untuk kegiatan yang sementara diikuti itu P2MW Bu. P2MW? Iya, P2MW yang sedang berlangsung, cuman kemarin tinggal menunggu hasil aja sih Bu. Tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional. Yo teman-teman, kita doain ya, semoga kegiatannya Dila nih bisa lolos ya. Kalau lolos bakal ke Jakarta atau kayaknya penilaian untuk buat semacam produk. Setelah itu nanti produknya itu mungkin di expo begitu. Di expo. Iya. Oke, kita doain ya teman-teman, kita doain mudah-mudahan kegiatan PWM-nya bisa lolos ya. Oke, nah selain itu gimana sih Dila melihat generasi muda yang di sekeliling Maluku Utara yang katanya mereka lebih memilih bekerja timbang kuliah? Saya sangat disayangkan ya, karena kenapa bisa disayangkan itu, kita kan Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia nih Bu. Terutama terutama itu di daerah Maluku Utara. Nah, tapi kebanyakan generasi muda sekarang itu mereka lebih memilih bekerja atau menganggur dibandingkan memperkuat atau meningkatkan sumber daya manusia, kualitas diri mereka masing-masing. Jadi sangat disayangkan ya. Terus ada juga yang mereka berpendapat bahwasannya kuliah itu hanya buang-buang waktu. Itu tidak semata-mata untuk dijadikan untuk syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tetapi melalui pendidikan tadi kita bisa menambah skill gitu, menggali potensi yang mungkin kita belum tahu menjadi tahu kan. Tuh, jadi ya itu, tetapi paradigma yang kayak seperti itu tuh Bu semakin besar, semakin merajalela ya. Akhirnya adik-adik yang tadinya lulus SMA yang kayak sudah menetapkan diri sebagai kayak kedepannya harus begini nih. Nah,
Tapi karena stigma seperti tadi menular, akhirnya mereka berpikir oh iya mungkin seperti itu, bahwasannya kuliah itu hanya buang-buang waktu. Saya jadi mulai mau menginspirasi generasi muda yang katanya dilihat dari itu, kenapa sih mereka lebih memilih untuk bekerja, padahal kuliah itu penting, walaupun sebenarnya memang tidak ada jaminan bahwa kita kuliah kita pasti kerja, tapi at least kita tidak bisa berpikir bahwa sekarang ini ilmu, skill, dan juga ijazah itu sangat penting. Ya. Katakanlah misalnya nih, di sini kan ada banyak sekali perusahaan. Salah satunya perusahaan besar adalah Harinta, gitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan kita bisa melihat bahwa mereka menerima lulusan SMA, ya kan? Mereka menerima asalkan mereka punya skill. Tapi kemudian kita bisa melangkah lebih jauh bahwasanya perusahaan-perusahaan ini tidak mau memberikan posisi yang bagus untuk orang atau pekerja yang hanya lulusan SMA. Tentunya dia punya kriteria minimal S1 yang bisa menjadi katakanlah menjadi admin atau menjadi manajer seperti itu. Oke, thank you, terima kasih banyak Dila. Semoga Dila sukses selalu dan semua yang Dila cita-citakan bisa tercapai. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan kita yang menurut saya bukan asik ya, karena kita ngomongin bagaimana kehidupan kampus, bagaimana perjalanannya Siti Fadila ini selama di kampus, dan bagaimana opininya Dila tentang generasi muda yang lebih memilih bekerja ketimbang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oke, saya senang sekali saya Citra Buana Halil bisa menemani podcast Tajarina hari ini. Semoga bisa menghibur dan mendapatkan masukan dan motivasi pada pembicaraan kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.